وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita selesaikan tafsir juz 25-26, maka pada pertemuan kali ini dan berikut-berikutnya insyaallah akan kita bahas tafsir surah Al-Anbiya surat yang ke-21 dan seterusnya. Karena ada sebagian permintaan dari para pemirsa Al-Islam TV untuk dikaji surat Al-Anbiya dan surat Al-Hajj. Maka kalau di mushaf Al-Quran cetakan Arab itu pada halaman 322, yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 1-10 insyaallah ta'ala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتريه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 4. Qala ini boleh dibaca qul dan terjemahnya tentu saja berubah. Kemudian wahwa seperti biasa ha boleh disukun menjadi wahwa. Kemudian pada ayat 7 nuhi ilaihim boleh dibaca yuha ilaihim dan tentu saja terjemahnya sedikit berubah. Kemudian fas'alu boleh dibaca fasalu sebagaimana biasanya qiraah Ibnu Katsir. Semua ini adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah katakan pada surah Anbiya, iqtaraba telah mendekat linnasi kepada manusia hisabuhum hisab mereka yaitu hari kiamat. Wahum sementara mereka manusia fi ghaflatin di dalam kelalaian, yaitu lalai dari hari kiamat. Mu'aridun mereka berpaling. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum tafsir ayat ini, lebih dahulu kenapa surat Anbiya disebut Anbiya yang artinya para nabi? Padahal di dalam surat Anbiya tidak ada kata-kata Anbiya, enggak ada. Coba panjenengan cari dari awal sampai akhir, enggak ada. Adanya adalah cerita-cerita tentang para nabi. Nah, maka disebut surat Anbiya karena di situ adanya cerita-cerita para nabi. Semua para nabi jumlahnya 124.000 dan rasul adalah 315
Sementara yang diceritakan di dalam Quran cuma 25 saja. Jadi sangat sedikit sekali yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Anbiya sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud di dalam riwayat Imam Bukhari, dia mengatakan 5 surat, Bani Israel dan surat Al-Kahfi dan surat Maryam dan surat Taha dan surat Anbiya, semuanya adalah minal itaqil wal, termasuk dari surat-surat yang sangat bagus yang pertama dulu turun. Perkataan beliau pertama dulu turun, maksudnya turunnya sejak di Makkah. Jadi Nabi dakwahkan 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Nah, yang turun di Makkah awal-awal itu disebut sebagai itaqil uwal, yang pertama-tama turun. Wa hunna min tiladi, dan 5 surat ini termasuk dari hafalan lama saya. Anak muda kalau hafalan awal-awal, biasanya hafalan ketika masih muda itu hafalannya kuat. Begitu sudah agak tua, mulai menghafal lagi, maka hafalannya mulai pudar. Nah, kata beliau, ini 5 surat ini termasuk yang hafalan awal saya. Sehingga hafalan beliau apa? Termasuk kuat untuk surat Anbiya ini. Nah, maka silahkan hafalkan surat Anbiya kalau ingin sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Adapun makna ayat ini, hisab telah mendekat kepada manusia. Maksudnya, hari kiamat sudah mendekat. Karena semakin lama masa dunia ini semakin habis. Semakin lama akhirat ini akan semakin mendekat. Sehingga kata-kata telah dekat itu maksudnya menuju kepada apa? Terjadinya kiamat ini. Tidak bisa dikatakan ini sudah berapa tahun turun ayat ini sampai hari ini belum terjadi kiamat, berarti masih jauh. Nggak bisa dikatakan begitu. Karena kiamat semakin apa? Mendekat betul. Dan sesuatu yang pasti terjadi oleh orang Arab disebut qarib, dekat. Maka meskipun jauh, kalau kita hitung dengan tahun kan masih jauh, karena turun ayat ini sampai sekarang sudah 1400 tahun, tapi belum terjadi kiamat. Nah, kalau dihitung dengan hitungan tahun, jauh, tetapi disebut dekat karena segala sesuatu yang pasti terjadi boleh disebut dengan istilah dekat. Maka ayat yang semakna dengan ayat ini, atau surat yang dimulai dengan masalah ini, kita temukan ada 3. Pertama, surat Al-Anbiya ini dimulai dengan kiamat sudah dekat. Kemudian surat Al-Qamar, Allah juga mengatakan iqtarabatis sa'ah, telah dekat kiamat. Wansyaqqal qamar, dan bulan telah terbelah, yaitu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga surat An-Nahl ayat 1, ata amrullah, pasti datang perintah Allah, maksudnya adalah hari kiamat. Nah, ini 3 surat yang semuanya dimulai dengan informasi dekatnya hari kiamat. Meskipun kiamat mendekat, tetapi wahum fi ghaflatin mu'ridun. Rata-rata manusia lalai dari hari kiamat. Maksudnya lalai adalah tidak mempersiapkan diri untuk hari kiamat. Makanya Sayyidina Ali ketika ditanya, wahai Ali, takwa itu apa? Beliau mengatakan takwa itu 4. At-tasdiqu lil jalil, membenarkan Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bit tanzil, mengamalkan Al-Qur'an yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Wal qanaah bil qalil, merasa qanaah, merasa cukup dengan apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun sedikit. Yang keempat, al-istidad liyaumir rahil, persiapan untuk menghadapi hari esok, yaitu hari kiamat. Nah, maka maksud ayat ini adalah rata-rata orang tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mempersiapkan untuk nasibnya besok pada hari kiamat. Karena itu janganlah kita termasuk orang-orang yang kebanyakan ini. Marilah kita termasuk orang-orang yang qalil, orang-orang yang sedikit, yaitu orang-orang yang mempersiapkan diri kita untuk menjemput hari kiamat. Seandainya Allah mencabut nyawa kita sehingga sudah terjadi kiamat kecil untuk diri kita, maka kita sudah siap untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita lazimi terus-menerus amal baik dan kita hentikan amal keburukan. Ayat 2. Allah mengatakan, ma ya'tihim, tidaklah datang kepada mereka min dzikrin, peringatan, mir rabbihim, dari pemelihara mereka, muhdatsin, yang baru, maksudnya baru saja turun ya, sebagai wahyu, illa, kecuali istama'u, mereka mendengarkan wahyu tersebut, wahum yal'abun, sementara mereka masih bermain-main.
Maksudnya orang-orang kafir ketika mendengar ayat Allah turun, baik berisi tentang kiamat maupun yang lain-lain, mereka tidak menghiraukan ayat yang turun tadi. Mereka masih bermain-main dengan dunia, tidak peduli dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita sebagai orang beriman membaca ayat-ayat seperti ini, yang harus kita lakukan adalah mari kita menjadi sebaliknya. Kalau dibacakan ayat Quran, maka jangan bermain-main. Kalau dibacakan ayat Quran, mari kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Kita pasang telinga kita pasang hati kita. Sebagaimana disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Dalam surat apa itu? "Liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid." Surat Qaf ayat 37. Inna fi dzalika ladzikra. Di dalam Al-Qur'an itu ada peringatan. Bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati. Artinya hatinya memperhatikan apa yang diturunkan oleh Allah dari Al-Qur'an. Aw alqas sam'a, atau dia pasang telinganya. Wa huwa syahid, dan dia hadir. Nah, maka ketika dibacakan ayat-ayat seperti ini, mari kita hadirkan hati, mari kita pasang telinga, supaya kita tidak termasuk seperti orang-orang kafir, yang mereka kalau datang ayat Quran, mereka masih bermain-main dengan dunia, tidak peduli terhadap ayat tersebut. Ayat 3, lahiyatan, dalam keadaan lalai atau melakukan kelalaian, qulubuhum, hati-hati mereka. Wa asarru, dan mereka menyembunyikan an-najwa, bisikan. Maksudnya bisikan antar sesama mereka. Siapa yang membisikkan? Alladzina zalamu, yaitu orang-orang yang zalim, maksudnya orang-orang kafir. Apa bisikan mereka? Mereka mengatakan, hal hadza, tidaklah ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa, kecuali basyarun, manusia, mithlukum, seperti kalian. Jadi maksudnya, kalau turun ayat Quran, bukannya mereka beriman, tetapi malah saling bisik antar mereka. Loh, ini Muhammad ngaku dapat wahyu, kan manusia biasa seperti kita. Apa sebabnya dia dikasih khusus oleh Allah sehingga dia dapat wahyu, sementara kita nggak dapat? Mana buktinya bahwa dia dapat wahyu, sementara kita manusia, dia manusia. Sama-sama manusia, kenapa dia yang dipilih? Kenapa bukan kita? Dalam ayat yang lain mereka menganggap bahwa Muhammad ini orang yang rendah, nggak pantas dipilih oleh Allah. Kalau Allah pilih seorang nabi, ya dipilih yang mulia, yang tokoh. Ini Muhammad anak yatim, bukan seorang tokoh, nggak pantas dipilih. Nah, perkataan seperti ini sudah Allah jawab pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Surat An'am ayat 124. Allah lebih paham di mana Allah letakkan risalahnya. Allah melihat hati manusia ini. Mana hati paling bersih, paling cocok untuk menerima wahyu? Ternyata hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang tidak bisa protes, ya Allah, kenapa Muhammad yang dipilih? Dia bukan orang terkenal, dia anak yatim, orang miskin. Kenapa bukan tokoh kami yang dipilih? Nggak bisa protes begitu. Allah lebih paham. Kemudian mereka mengatakan, afata'tuna, apakah kalian mendatangi as-sihra, sihir, wa antum, sementara kalian itu tubsirun, melihat, yaitu melihat bahwa betul-betul itu adalah suatu sihir. Artinya mereka mengatakan, ngapain kita datangin Muhammad ketika dia ingin menyampaikan wahyu? Ngapain kita dengerin? Kalau kita mendengarkan Muhammad, persis seperti orang yang mendatangi sihir, padahal tahu itu sihir. Ngapain tahu sihir kok didatangi? Jadi misalnya panjenengan melihat ada pertunjukan orang makan beling, atau orang membakarkan diri pada api, padahal tahu bahwasanya itu cuma mainan belaka. Nah, kalau tahu itu mainan, kenapa masih mau melihat? Maksud mereka seperti itu. Berarti mereka mengejek Nabi Muhammad seolah-olah beliau adalah seorang tukang sihir. Tetapi apakah ketika mereka mengatakan Quran ini sihir, Nabi Muhammad adalah tukang sihir, apakah ketika mengatakan seperti itu mereka yakin dalam hati bahwa Nabi Muhammad sebagai tukang sihir? Ternyata ayat berikutnya menunjukkan bahwa mereka tidak yakin. Maka mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah, Rabbi, pemeliharaku, ya'lamu, mengetahui, al-qawla, ucapan, fis sama'i, di langit, wal ardi, dan bumi.
Wa huwa, dan dia Allah, as-sami', maha mendengar, yaitu mendengar terhadap semua suara, al-alim, maha mengetahui, yaitu mengetahui terhadap segala tingkah laku manusia. Jadi artinya mereka ditegur oleh Allah, kamu bisik-bisik seperti itu, bisikanmu tidak lepas dari pendengaran Allah. Allah mendengar bisikan kamu. Sehingga Allah buka dan Allah singkap dalam ayat ini. Mereka membisikkan Muhammad sebagai tukang sihir, padahal hati mereka tidak meyakini apa yang mereka bisikkan tadi. Dari ayat ini kita ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul maha mendengar, sehingga suara seringan apapun, sekecil apapun, tapi dari atas langit Allah mendengar suara tersebut. Ayat yang menunjukkan hal ini sangat banyak. Salah satunya adalah qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Qad Allah, Allah telah mendengar qawlan lati tujadiluka, perkataan wanita yang mendebat engkau wahai Nabi, fi zawjiha, dalam hal suaminya. Ini seorang wanita sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW, kemudian menyampaikan sesuatu kepada Nabi. Aisyah berada di dalam kamar. Dari kamar beliau hanya mendengar suaranya sayup-sayup, nggak jelas. Pokoknya ada wanita yang lagi ngadukan kepada Nabi tentang suaminya, tapi ngadukan apa nggak jelas. Tiba-tiba Allah turunkan ayat ini, qad sami Allah. Allah yang di atas langit, yang jauh di atas langit, padahal sebenarnya dekat sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hambanya, itu mendengar suara wanita tadi. Makanya setelah turun ayat ini, Aisyah mengatakan, Subhanalladzi wasi'a sam'uhul aswat. Maha suci zat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pendengarannya itu bisa mencakup semua suara. Suara yang dari dalam kamar saya tidak mendengar kecuali sayup-sayup. Saya nggak jelas suaranya apa. Tapi ternyata Allah di atas langit maha mendengarnya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dari ayat ini juga kita ambil pelajaran, kalau doa nggak usah teriak-teriak. Kalau doa tidak usah teriak-teriak. Doa teriak-teriak itu nggak sopan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, melakukan sesuatu yang tidak diperlukan. Allah sudah mendengar, kenapa kamu teriakin? Teriak itu kalau orangnya tidak mendengar. Ada tukang bakso lewat, kita panggil Pak Bakso, nggak dengar. Nah, baru teriak, Pak Bakso, nah, teriakan. Tapi Allah maha mendengar, apa yang diteriakkan? Berarti melakukan sesuatu yang tidak diperlukan. Padahal Islam mengajarkan kita jangan melakukan sesuatu yang tidak penting atau yang tidak diperlukan. Karena itu adab di dalam Islam, doa hendaklah dengan suara yang ringan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Doalah kepada pemelihara kalian dengan tunduk dan dengan suara yang lirih, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Surat A'raf ayat 63, demikian juga surat An'am ayat 63, tad'unahu tadarruan wa khufyah, ya. A'raf 55 sama An'am 63. Kemudian orang-orang kafir mengatakan, bahkan qalu, mereka mengatakan, adghatsu ahlam, itu adalah mimpi-mimpi yang kacau. Jadi Nabi Muhammad ketika menyampaikan wahyu, dianggap beliau lagi mendapatkan mimpi-mimpi kacau, akhirnya mengigau. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Jadi ketika beliau menyampaikan Quran, dianggap apa? Mengigau ini Muhammad. Mengalami mimpi yang kacau ini Muhammad. Tidak menerima sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat inilah yang menunjukkan bahwa mereka sebenarnya bingung mau menyebut Nabi Muhammad apa. Disebut tukang sihir kok nggak cocok. Disebut tukang syair, memang dia sejak dulu nggak bisa syair padahal. Disebut orang gila, semuanya sudah kenal bahwa dia bukan orang gila, tapi orang cerdas, orang yang terpercaya, orang yang baik. Maka akhirnya mereka mengatakan adghatsu ahlam, wah itu ngigau saja Muhammad itu. Tapi apakah perkataan ini mereka yakin? Tidak yakin juga. Maka baliftara, bahkan Muhammad itu membuat-buat Quran. Bal huwa syair, bahkan Muhammad itu adalah penyair. Artinya ini menunjukkan bahwa mereka bingung mau menyebut apa untuk Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang cocok. Dengan kata lain, sebenarnya hati mereka tunduk bahwasanya Quran betul-betul wahyu.
Dengan kata lain, sebenarnya hati mereka yakin bahwasanya Muhammad betul-betul seorang nabi. Kenapa? Nggak bisa dibantah kenabian beliau karena sangat jelasnya dalil yang beliau bawa. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain menceritakan tentang seorang tokoh kafir yang dia ditanya tentang Quran. Quran itu apa sebenarnya? Maka thumma nadhar. Si tokoh kafir ini berpikir, apa kira-kira? Berpikir untuk menyebut Quran ini apa yang pas, dia ngomongin apa ini? Selain wahyu dari Allah, tentu saja. Thumma abasa wa basar. Maka dia bermuka masam, merengut. Kenapa merengut? Karena nggak punya jawaban yang pas. Kecuali tadi, wahyu. Tapi kalau dia ngomong wahyu, nanti semuanya akan ikut masuk Islam. Dia nggak mau semuanya ikut masuk Islam, dia nggak punya pengikut lagi. Akhirnya thumma adbar wastakbar, maka dia membelakang dan sombong. Faqala in hadza illa sihru yu'thar. Akhirnya dia mengatakan Quran ini adalah sihir yang diriwayatkan. Terakhirnya mentoknya dia mengatakan apa? Sihir. Kenapa? Karena memang seperti menyihir. Dulu ada keluarga harmonis, begitu suaminya masuk Islam, istrinya nggak mau masuk Islam, cerai. Atau sebaliknya, istrinya mendapatkan hidayah masuk Islam, suaminya nggak mau masuk Islam, akhirnya cerai. Nah, perceraian seperti ini dianggap oleh mereka, ini berarti Qurannya sudah menyihir. Maka orang yang masuk Islam disihir oleh Quran, sehingga benci sama suaminya, benci sama istrinya, akhirnya cerai. Anak dulu hormat kepada bapaknya, tapi setelah bapaknya tidak mau masuk Islam, maka akhirnya anaknya pisah dengan bapaknya. Tidak mau serumah dengan bapaknya lagi, karena bapaknya menyembah berhala. Nah, ini dianggap sebagai apa? Sihir yang mencerai-beraikan manusia. Padahal sebenarnya bukan karena sihir, tetapi karena mengetahui kebenaran Al-Quran, sehingga menjauhi segala kesyirikan yang ada di sekitar mereka. Kemudian mereka mengatakan, "Falyatina," maka hendaklah Muhammad datang kepada kami bi ayatin, dengan tanda, yaitu tanda bahwa dia seorang nabi, kama ursilal awwalun, sebagaimana telah diutus para nabi-nabi terdahulu. Jadi maksudnya mereka tidak terima kalau mukjizat hanya berupa Quran. Mereka mintanya mukjizat yang seperti nabi terdahulu. Nabi Musa melempar tongkat bisa menjadi ular. Nah, Muhammad bisa nggak kayak begitu? Nabi Saleh berdoa kepada Allah, maka batu besar di sudut kampung tiba-tiba terbelah, keluar darinya onta yang besar, yang susunya sangat banyak, sehingga untuk satu kampung itu semuanya memerah susunya bisa memenuhi wadah-wadah mereka semuanya. Nah, bisa nggak Muhammad bawa mukjizat kayak begitu? Tantangan mereka minta mukjizat kepada Nabi ini sebenarnya sebagiannya sudah terbukti karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berdoa kepada Allah, yaitu misalnya Allah mengatakan pada surat Al-Qamar, "Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar." Telah terbelah bulan. Nah, ini adalah satu mukjizat dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kafir mengatakan, "Hei Muhammad, kalau kamu betul Nabi, kamu bisa nggak membelah bulan ini jadi dua?" Maka Rasul bertanya, kalau betul bulan terbelah jadi dua, kalian masuk Islam? Mereka jawab, baik, kami masuk Islam. Maka berdoa kepada Allah, ya Allah, mereka mau masuk Islam, tolong dibelah jadi dua. Allah saat itu kabulkan, dibelah jadi dua. Tapi begitu terbelah jadi dua, mereka mengatakan, Muhammad telah menyihir kita. Ini sebenarnya bulan tidak terbelah. Tapi ketika mereka mengatakan, Muhammad menyihir kita, apakah mereka yakin dalam hati? Enggak. Karena ketika ada musafir datang ke Makkah, maka mereka bertanya kepada musafir tadi, pada hari ini, tanggal ini, jam ini, kalian di jauh sana di luar Makkah bisa melihat bulan terbelah tidak? Oh ya betul, ada bulan terbelah. Harinya pas, jamnya pas, waktunya pas. Nah, maka mereka yakin bahwa berarti betul-betul bulan terbelah. Karena kalau bulan terbelah hanya sihir, sihir itu hanya mengenai orang sekitar tok. Nabi Muhammad seandainya menyihir, yang tersihir yang di depannya Nabi Muhammad. Yang di luar Mekah nggak kena sihir. Nah, tapi ternyata orang-orang luar Mekah pun juga melihat bulan terbelah. Nah, berarti mereka mengatakan Muhammad menyihir kita itu hanya dalam lisan saja. Hati mereka sebenarnya mengakui beliau seorang Nabi. Na'udzubillah, ini satu kesombongan yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab permintaan mereka, ma'amanat,
tidaklah beriman qablahum sebelum mereka min qaryatin desa manapun atau kota manapun ahlaknaha yang kami telah membinasakannya afahum yu'minun apakah mereka orang-orang kafir Mekah akan beriman juga. Jadi maksudnya Allah dulu-dulu umat terdahulu juga minta mukjizat sudah dikasih tapi nekat kafir. Nah, apakah kira-kira orang Mekah akan menjadi lebih baik daripada umat terdahulu? Sama saja kata Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya ini. Jadi dengan kata lain Allah menjawab seolah-olah saya tidak mau turunkan mukjizat yang kamu minta. Kenapa? Podo wae ora kacek. Maka Allah Subhanahu wa taala sengaja tidak menurunkan mukjizat seperti yang mereka minta karena kalau mukjizat sudah diturunkan dan mereka nekat kafir, itu biasanya Allah langsung turunkan siksa. Nah, Allah tidak mau umat Nabi Muhammad ini disiksa habis ludes, Allah nggak mau. Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Allah pengen mereka ditunda dulu sampai hari kiamat, nah, maka orang-orang kafir baru disiksa di hari kiamat. Tapi di dunia dibiarkan hidup. Barangkali mau tobat sebelum matinya, barangkali anak-anaknya ada yang mau tobat, barangkali cucunya ada yang mau tobat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak kirimkan mukjizat saat itu juga sesuai permintaan mereka. Dan makna yang saya sampaikan ini disebutkan secara jelas oleh Allah pada surat Isra ayat 59. Allah mengatakan wa ma mana'ana an nursila bil ayat. Tidaklah mencegah kami untuk mengirimkan mukjizat-mukjizat illa an kadzdzaba bihal awwalun. Kecuali karena orang-orang terdahulu ketika didatangi mukjizat mereka masih tetap mendustakan. Wa ataina samudan naqata mubsirah. Terang-terangan kami berikan kepada kaum Samud unta keluar dari batu. Fadzalamu biha. Malah mereka mendolimi unta tadi. Untanya malah disembelih oleh mereka. Padahal unta mukjizat mereka sendiri yang minta tapi malah disembelih oleh mereka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kenapa orang-orang kafir itu meskipun mukjizat sudah jelas tapi masih kafir? Nah, maka jawabannya pada surat Yunus ayat 96. Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika. Sesungguhnya orang-orang yang telah mendapatkan ketetapan dari Allah, la yu'minun, tidak bakal beriman. Jadi orang kalau sudah ditakdirkan ahli neraka, berapapun mukjizat didatangkan, enggak beriman. Walau ja'atuhum kullu ayah, meskipun datang kepada mereka setiap mukjizat, tidak akan beriman. Sampai kapan? Hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka melihat siksanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah melihat siksa di depan mata baru iman, tapi enggak ada guna. Karena Allah tidak akan menerima iman ketika siksa sudah datang. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah yang menyebabkan Allah tidak turunkan mukjizat kepada mereka sesuai yang mereka minta. Ayat 7. Allah mengatakan, "Wa ma arsalna," dan tidaklah kami mengutus qablaka sebelum kamu wahai Nabi Muhammad illa rijalan, kecuali laki-laki, beberapa laki-laki, manusia-manusia laki-laki, yuha ilaihim, yang diberikan wahyu kepada mereka, atau nuhi ilaihim, kami berikan wahyu kepada mereka. Fasalu, maka tanyalah ahla dzikri, kepada para ulama, in kuntum ta'lamun, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Ini adalah tantangan yang kedua dari orang-orang kafir. Mereka mengatakan, Muhammad itu kalau mengatakan dirinya adalah seorang nabi, maka nabi itu semestinya bukan manusia. Nabi itu ya malaikat gitu. Kalau manusia cuma selevel dengan kita, nggak ada fadilahnya. Kalau memang Allah mau kirim nabi, nabi itu bukan manusia tapi malaikat. Nah, itu maksudnya tantangan mereka yang kedua. Maka Allah jawab dengan ayat ini. Loh, kenapa kalian haruskan nabi yang diutus di Mekah adalah seorang malaikat? Bukankah kalian percaya ada Nabi Musa, kalian percaya ada Nabi Ibrahim, itu juga manusia-manusia semuanya. Bahkan orang-orang Quraisy nih yang menyembah berhala, itu mereka ngakunya sebagai pengikut agama nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim sama sekali tidak pernah menyembah berhala. Makanya orang-orang Mekah membuat patung Nabi Ibrahim di dalam Ka'bah, patung Nabi Ismail dalam Ka'bah.
Dua patung ini, Ibrahim sama Ismail, dibuat di dalam Ka'bah. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mereka ngakunya sebagai pengikut Nabi Ibrahim. Tetapi ketika Nabi Muhammad datang, menolak. Mereka katakan Nabi harusnya malaikat. Loh gimana ini? Perkataannya kok bertolak belakang dengan perkataan sebelumnya. Mengakui Nabi Ibrahim sebagai Nabi, berarti mengakui manusia sebagai Nabi. Nabi Ibrahim bukan seorang malaikat. Kemudian dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Faedah pertama, namanya Nabi itu pasti rijal. Rijal itu laki-laki manusia. Maka dari ayat ini kita ambil pelajaran, Nabi tidak ada yang perempuan. Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa Maryam, ibunya Nabi Isa adalah seorang Nabi, ini pendapat yang tidak benar. Karena bertentangan dengan ayat ini. Rijal, dia harus laki-laki. Kemudian yang kedua, tidak ada Nabi dari kalangan jin. Kenapa? Jin bukan termasuk dari manusia. Padahal yang dimaksud rijal di sini adalah rijal dari kalangan manusia. Dari mana taunya? Dari surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura." Nabi yang kami utus adalah para laki-laki dari penduduk kota-kota. Yaitu yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala di sini manusia, berarti penduduk kota maksudnya adalah manusia juga, bukan para jin. Dan inilah pendapat yang lebih kuat di antara dua pendapat ulama. Memang sebagian ulama ada yang berpendapat jin itu ada rasulnya, tapi pendapat yang lebih kuat adalah tidak ada jin dari kalangan rasul, yang ada hanyalah dari kalangan manusia saja. Faedah kedua, bedanya manusia biasa dengan rasul adalah yuha ilaihim. Kalau rasul dapat wahyu. Jadi jangan cari perbedaan yang lain. Rasul harus malaikat, nggak bisa begitu. Rasul sama manusia biasa sama dalam segala hal, kecuali Rasul ini dikasih wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti mempunyai apa? Kelebihan-kelebihan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap manusia. Artinya sifat-sifat manusia normal itu ada pada mereka. Mereka bisa tidur, mereka juga bisa pipis, mereka juga bisa BAB, mereka juga makan, minum, butuh makan, butuh minum. Ya lemah seperti manusia. Kalau mereka tidak butuh makan, tidak butuh minum, bukan manusia namanya. Tapi mereka adalah manusia, sehingga butuh makan, minum juga. Maka di sini Allah katakan, tanyalah kepada ulama. Yang dimaksud ulama di sini adalah ulama-ulama dari umat-umat terdahulu. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada umatnya Nabi Dawud, yang kitabnya kitab Zabur itu. Nah, tanyalah ulama-ulama terdahulu yang punya kitab suci. Ada enggak Nabi zaman dulu yang bukan dari manusia? Ada enggak? Maka disuruh bertanya maksudnya untuk membuktikan, ada enggak Nabi yang dari malaikat? Tapi mereka enggak pernah bertanya karena yakin bahwa memang Nabi itu pasti dari kalangan manusia. Allah menegaskan lagi pada ayat 8. Wa ma ja'alnahum, dan tidaklah kami menjadikan para nabi jasadan sebagai tubuh-tubuh la ya'kuluna ta'am, yang tidak makan makanan, wa ma kanu khalidin, dan tidaklah para nabi itu kekal, yaitu kekal di dunia. Jadi nabi adalah manusia biasa. Buktinya makan juga. Kalau makan berarti mohon maaf juga. Berarti mohon maaf pipis juga. Apakah kalau Nabi makan, pipis, berarti itu adalah sesuatu yang menurunkan derajat mereka? Tidak sama sekali. Karena memang manusia seperti itu. Kalau bukan manusia, yaitu malaikat, tidak melakukan ini, wajar. Memang dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya syahwat kepada makan dan minum. Tapi manusia punya syahwat kepada makan dan minum. Sehingga wajar kalau Nabi melakukan ini semuanya. Dan para Nabi tidak ada yang khalid, tidak ada yang kekal. Berarti mereka memang betul-betul manusia. Manusia itu mengalami kematian. Bahkan setiap hari mengalami kematian kecil, yaitu tidur. Besok akan mengalami kematian besar, yaitu betul-betul mati. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan pada ayat yang lain semakna dengan ayat ini pada surat Anbiya ayat 34 juga, pada ayat yang lain. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Tidak pernah kami menjadikan manusia sebelum kamu ada yang kekal. Apakah kalau kamu, wahai Nabi Muhammad, mati, apakah orang-orang kafir mereka akan kekal? Enggak akan. Semua manusia pasti akan mati juga. Ayat 9.
Thumma kemudian sadaqnahum, kami jujur kepada mereka. Al-wa'da akan janji kami. Ya. Kami buktikan kepada mereka janji kami. Yang dimaksud janji di sini adalah janji bahwa Allah akan menyiksa orang-orang kafir. Sehingga para nabi yang didustakan tadi akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji yang dimaksud dalam ayat ini. Karena itu Allah mengatakan fa'anjainahum, maka kami selamatkan mereka para nabi, wa man nasya, dan orang-orang yang kami kehendaki, maksudnya orang-orang beriman, wa ahlakna, dan kami binasakan al-musrifin, orang-orang yang melampaui batas, maksudnya orang-orang yang kafir. Kafir disebut melampaui batas. Kenapa? Karena melampaui batas itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu melampaui batas. Orang masuk masjid masih pakai sandal kotor, ini melampaui batas namanya. Maka orang masuk masjid harus paham, sampai di luar masjid lepas sandal. Kalau nekat pakai sandal, melampaui batas. Nah, orang-orang kafir disebut melampaui batas karena meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Mestinya Nabi dihormati, mestinya Nabi itu dibenarkan ucapannya, malah didustakan, malah dikafiri. Ini berarti melampaui batas. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai musrif, orang-orang yang melampaui batas. Maka dari sini kita ambil pelajaran, orang beriman jangan melampaui batas. Karena melampaui batas adalah sifatnya orang-orang kafir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fil wudu'i israf." Dalam wudu ada melampaui batas. Wa fi kulli syai'in israf. Dalam segala sesuatu ada melampaui batas. Maksudnya jangan melampaui batas. Meskipun hadis dengan lafal seperti ini tidak sahih, tetapi dikuatkan oleh hadis yang sahih. Rasul mengatakan, kulu, makanlah, washrabu, minumlah, watasaddaqu, sedekahlah, walbasu, berpakaianlah, fi ghairi israfin. Tapi jangan melampaui batas. Jadi makan nggak boleh melampaui batas. Minum tidak boleh melampaui batas. Sedekah tidak boleh melampaui batas. Berpakaian tidak boleh melampaui batas. Sedekah melampaui batas gimana? Sedekah sampai uangnya habis total sehingga tidak bisa kasih makan anak istri. Dolim kayak begini. Anak istrinya kelaparan sementara yang lain-lainnya kekenyangan karena mendapatkan sedekah dari dia. Ini tidak tepat seperti ini. Baik, kembali ke sini, Allah Subhanahu wa taala binasakan orang-orang yang melampaui batas, yaitu orang-orang kafir. Kemudian Allah katakan, laqad sungguh-sungguh anzalna, kami telah menurunkan ilaikum, kepada kalian, kitaban, satu kitab yang agung. Kenapa kitaban diartikan kitab yang agung? Mana kata-kata agung di sini enggak ada. Diartikan kitab yang agung karena ditutup dengan tanwin ban, tanwin. Harokatnya dua, itu tanwin. Kalau ditutup dengan tanwin, itu berarti namanya isim nakirah. Kaidah bahasa Arab mengatakan at-tankir lit-ta'zim. Penggunaan isim nakirah menunjukkan agung. Berarti kitaban, kitab yang agung. Maka semua kitab yang diturunkan oleh Allah tidak ada yang melebihi Al-Quran. 104 kitab suci diturunkan oleh Allah. Diringkas semuanya pada Al-Quran. Al-Quran diringkas semuanya pada Al-Fatihah. Al-Fatihah diringkas semuanya pada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini hebatnya Quran. Meringkas semua kitab yang ada sebelumnya. 104 kitab. Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa dikasih Taurat, Nabi Isa dikasih Injil, Nabi Daud dikasih Zabur. Saya oleh Allah dikasih ganti yang serupa dengan kitab tadi. Yaitu apa? Sab'ut Tiwal, 7 surat yang panjang. Kemudian surat-surat Mi'in yang ayatnya 100-an lebih. Kemudian surat-surat Mathani yang ayatnya 100-an ke bawah. Kemudian Allah ngasih saya kelebihan, yaitu surat-surat Mufassal, yaitu surat-surat pendek, mulai dari surat Qaf atau surat Al-Hujurat sampai dengan surat An-Nas. Maka Quran ini tidak hanya mewakili semua kitab yang terdahulu, bahkan lebih utama daripada kitab terdahulu. Karena ada tambahannya, yaitu surat-surat Mufassal. Maka kitaban artinya apa? Kitab yang agung. Kalau mau tahu keagungan Quran, silahkan buka pada ayat yang lain. Allah mengatakan, wa innahu lakitabun azizun. Surat Fussilat ayat 41. Sungguh Quran adalah satu kitab yang mulia. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Tidak bisa dimasuki kebatilan dari depan maupun dari belakang. Ini kehebatan Quran.
Tidak ada kebatilan yang bisa masuk dari depan maupun dari belakang. Demikian juga tidak bisa diubah oleh manusia. Satu titik saja hurufnya diubah, nggak bisa. Pasti konangan sudah. Dulu ada Quran disebarkan, Quran wakaf. Ternyata pada surat Al-Kahfi ada satu harokatnya salah. Satu harokat saja, Pak. Langsung sudah tahu semuanya. Langsung tersebar, langsung viral. Ini Quran harus ditarik. Kenapa? Tidak sesuai tulisan yang benar. Itulah kehebatan Quran. Kemudian Allah katakan fihi di dalam Quran dzikrukum. Nah, dzikrukum di sini ada dua terjemah. Silakan dipilih yang mana bebas. Dzikrukum, kemuliaan untuk kalian. Ini terjemahnya benar. Atau dzikrukum, peringatan untuk kalian, juga benar. Karena Quran memang sebagai peringatan untuk manusia. Karena Quran memang menyebabkan kemuliaan. Siapa yang baca Quran satu huruf kasih pahala 10. Apa tidak mulia seperti ini? Siapa yang hafal Quran, maka Allah Subhanahu wa taala nanti derajatnya di surga ditinggikan. Siapa yang hafal Quran, maka dia berhak untuk menjadi imam. Siapa yang hafal Quran, banyak sekali fadilahnya orang yang hafal Quran. Demikian juga fadilah membaca Quran. Ini menunjukkan kemuliaan di dalam Al-Quran. Ayat seperti ini disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat yang lain, yaitu surat Zukhruf ayat 44. Allah mengatakan wa innahu, dan sesungguhnya Quran la dzikrul laka, sungguh adalah kemuliaan untuk kamu wahai Nabi Muhammad, wa liqaumika, dan juga untuk kaummu. Tapi tidak hanya untuk kaumnya Nabi Muhammad, juga untuk seluruh dunia siapa yang mau pakai Quran. Dalilnya sabda Nabi dalam hadis sahih Muslim, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sesungguhnya Allah memuliakan dengan sebab Quran ini beberapa kaum, yaitu orang-orang muslim yang mengamalkan Al-Quran, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Kemudian Allah bertanya di akhir ayat ini, afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Maksudnya tidakkah kalian paham bahwa Quran ini merupakan kenikmatan yang besar untuk kalian, kemuliaan untuk kalian. Kalau kalian berpikir, paham seperti itu, pasti akan menerima Quran dengan senang hati, dengan mulia, memuliakan Al-Quran, karena tahu ini adalah pemberian dari Allah. Seperti kalau seseorang dikasih kertas warna merah, tahu bahwa itu duit 100.000, pasti dengan senang hati diterima. Kenapa? Bisa untuk beli cendol saat kenyangnya. Tetapi kalau dikasih kertas, cuma kertas gambar orang-orang yang biasa, nah, dia nggak terima, wajar. Nah, apakah mereka tidak paham bahwa Quran ini sesuatu yang mulia sekali? Tidak hanya uang, ini adalah sesuatu yang lebih daripada uang. Tidak hanya dunia, lebih daripada dunia. Seisinya semuanya tidak bisa ditandingi dengan Al-Quran. Maka marilah kita pahami kemuliaan Quran. Marilah kita baca Quran setiap hari, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kemuliaan di akhirat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.